Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berada di penghujung weekday pada hari Jumat tanggal 24 September 2021. Setelah kita melewati weekday yang terasa sangat super panjang ini, dan akhirnya kita bertemu kembali dalam podcast Penjas episode piro mau? Episode 4 ya? Oke, ya. Episode 4. Bersama dengan kita orang yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Langsung perkenalan saja. Nama saya Eka Permana Putra. Saya tidak sendiri di dalam podcast ini. Ada 3 teman saya lainnya. Yang pertama ada Mbak Vegi Desasari. Halo Mbak Vegi. Halo Mas. Sehat toh Mbak? Alhamdulillah sehat. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak Vegi ini asal dari mana ya Mbak? Asal saya Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Jauh juga ya. Ini posisi di Jogja apa di Kalimantan Mbak? Posisi sih sekarang udah lama banget sih di Jogja dari tahun lalu. Oke kalau begitu. Oke, lanjut ke teman saya yang berikutnya. Ada Mas Chandra Riko Pratama. Halo Mas Chandra. Halo Mas Eka. Piye, sehat toh kabare? Alhamdulillah iki Mas, sehat. Wis madang toh? Tembe wae Mas iki Mas. Oke. Kalau Mas Chandra sendiri asal dari mana Mas? Saya asalnya sih dari Lampung sih Mas. Kalau sekarang posisi di mana? Nah, kebetulan saya sekarang lagi di rumah ini. Baru pulang kemarin. Kangen ro ibu apa bapak apa piye ceritanya? Oh iya itulah Mas. Biasa Mas. Oke. Terima kasih Mas Chandra. Lanjut ya, ke Mas teman Eka. saya. Lanjut ke teman saya selanjutnya. Ada Mbak Umi Yaumil Istiqomah. Halo Mbak Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eka. Gimana kabarnya Mbak Umi? Sehat toh? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, mantap. Kalau Mbak Umi asal dari mana Mbak? Saya sama dengan Kak Vegi, cuman kita beda kota. Saya di kota Singkawangnya, sama di Kalimantan Barat. Kota Singkawang, Kalimantan Barat, ya gitu. Oh, sama-sama jauh ya. Kalau di sana, Iya. khasana tuh apa Mbak kira-kira? Makanan atau ciri khasnya? Amoy, Daerah khasnya Mbak. Amoy. Apa Ya itu Amoy? benar. Ya Apa benar. itu Amoy? Amoy ini apa ya Amoy? Apaan tuh Amoy? Itu jelasin deh. Apa itu Amoy itu kalau di kota Singkawang kan kota Singkawang tuh mayoritasnya Chinese ya. Nah, jadi kalau cewek-cewek perempuan Chinese itu sebutannya Amoy. Nah, Oh iya, kalau itu aku juga tahu itu kalau Amoy yang itu. Pikir Amoy makanan. Wah, sama. Amoy Berarti itu juga Amoy makanan lokal juga. rasa internasional. iya. Amoy gadis tahu. Oh, dari Oke, lanjut. Kalbar. Oke, lanjut ya. Iya. Di sini kami akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, let's go. Oke, jadi pada podcast pada malam hari ini kita berempat akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar di abad ke-21. Kenapa hal ini sangat perlu dibahas? Nah, let's see. Kita tahu pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis pembelajaran. Padahal kalau kita throwback sebelum pandemi, di Indonesia ini sudah ada krisis pembelajaran tatap muka. Ini saya nggak asal ngomong ya, tapi saya ngomong berdasarkan dengan survei yang sudah dilakukan PISA tahun 2020. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara dengan tingkat pendidikannya paling rendah. Di antara kalau nggak salah itu 79 negara kayaknya. Wow. Menciptakan lingkungan belajar di abad ke-21 pada masa pandemi Covid, tentunya kita tidak terlepas dari bagaimana seorang pendidik memilih strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai tujuan. Bicara tentang strategi pembelajaran, tentunya ada beberapa macam strategi pembelajaran yang ada di sekolah.
Yang pertama ada strategi pembelajaran yang berpusat pada guru, dan yang kedua ada yang berpusat pada siswa. Nah, strategi yang berpusat pada guru adalah strategi yang diarahkan secara khusus oleh seorang pendidik atau guru tersebut. Dan strategi yang berpusat pada siswa adalah strategi di mana siswa tersebut bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang mereka lakukan. Nah, dalam kedua kategori tersebut, guru ataupun pendidik adalah kunci dalam merancang sebuah pembelajaran. Yang membedakan dua strategi pembelajaran adalah fokus dan orientasi strateginya. Oke, berikut saya akan memberikan beberapa strategi metode pembelajaran yang sering dipakai di sekolah. Nah, yang pertama ada metode dengan presentasi, yang kedua demonstrasi, yang selanjutnya drill and practice, tutorial, pembelajaran kooperatif, permainan, simulasi, penemuan, dan yang terakhir pembelajaran dengan berbasis masalah. Oke, untuk pembahasan lebih mendalam kita akan membahasnya bersama teman-teman saya yang sudah ada di sini. Nah, oke. Jadi menurut pandangan Mbak Vegi, Mas Chandra, dan Mbak Umi, strategi pembelajaran yang tepat itu seperti apa sih? Kalau mau sharing pengalaman mengajar juga boleh. Monggo, mau mulai dari siapa dulu? Mungkin Mbak Vegi? Iya, terima kasih Mas Eka. Sebenarnya menurut saya pribadi, setiap strategi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan yang pernah saya gunakan sih waktu saya PPL ya, karena saya belum ngajar, itu demonstrasi pernah, terus presentasi juga, itu rasa saya strategi yang paling umum kan. Iya. Jadi kalau presentasi itu ya seperti pada umumnya membagi berapa kelompok, terus saya bagi materinya, cuman ada keterbatasan di siswa yang saya ajar, walaupun cuma beberapa bulan tapi bisa terlihat kan, ada yang nggak semuanya langsung bisa respon dengan cepat, kadang terus terbatas juga, ada yang kalau misalnya paling umum kan kita presentasi pakai PowerPoint ya. Iya. Ada yang punya, ada yang bisa, jadi ya terkendalanya kayak gitu. Itu yang bisa jadi menghambat pembelajaran sih menurut saya pribadi. Yang biasanya yang pernah saya terapkan waktu pengalaman saya ngajar di PPL itu paling sering latihan, karena keuntungannya itu pasti kalau apalagi di Penjas ya, ada feedbacknya, umpan baliknya, terus kalau kita jelasin jadi lebih ringkas informasinya. Passing itu seperti ini loh, shoot itu seperti ini loh, itu kan jadi anak-anak lebih cepat ngerti. Cuman ada kelemahannya, kayak kok gini terus sih gitu tekniknya atau caranya, kadang biasa bosan, karena yang di lapangan sering saya temuin pengulangan di SMP, di SMA sama gitu lagi, jadinya kan bosan sendiri kan, kita yang ngajar juga bisa ngerasa bosan kayak gitu. Terus waktu saya PPL itu awal-awal penerapan ke-13 kalau nggak salah. Nah, di situ kan udah mulai gitu banget tuh, berpusat pada siswa, itu siswanya harus aktif apa segala macem. Jadi saya itu kemarin coba strateginya presentasi, tapi belum pakai PowerPoint waktu itu, masih pakai media printout biasa. Jadi nggak salah materi atletik saya potong-potong jadi beberapa bagian, terus saya presentasikan di depan berupa gerakannya. Lumayan interaktif sih keuntungannya. Hanya ya nggak bisa di semua materi kan diterapin itu, nanti anak-anaknya juga
apa ya, juga bosan juga, terus lebih mau ke praktek. Pokoknya kalau di lapangan itu unik-unik banget deh ininya, kejadiannya. Tapi kalau di abad 21, karena sekarang sedang pandemi, ada beberapa strategi baru seperti tutorial yang menurut saya pribadi cukup menarik kalau kita terapin ke Penjas. Kalau tutorial kan biasanya yang paling umum kan jarang ya kalau di Penjas kan. Nah, ini menurut saya bisa jadi strategi baru dalam pembelajaran Penjas karena keuntungannya juga lumayan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, individu secara mandiri, anak-anaknya lebih mandiri, bisa dikerjakan sendiri tanpa adanya kelompok-kelompok. Terus materinya juga bisa searching lalu mereka aplikasikan langsung, didukung dengan teknologi yang sekarang sudah umum ibaratkan dibanding zaman kita dulu angkatan 90. Strategi tutorial tuh cukup ampuh lah, kira-kira seperti itu. Kalau menurut Chandra sama Umi, kira-kira ada tambahan nggak sih untuk strategi, atau menurut kalian deh pengalamannya kayak gimana? Pasti beda-beda kan? Ya menurut saya sih, saya mau nambahkan dari tadi penjelasannya Mbak Peggy. Benar sih yang dikatakan Mbak Peggy tadi, ibaratnya setiap itu kan mesti ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Karena ya kita juga sebagai guru tuh nggak bisa matok mana itu strategi atau model pembelajaran tuh yang paling tepat, itu nggak bisa. Soalnya kita juga harus, ya ini berdasarkan saya pengalaman pribadi waktu PPL ya, sama kayak Mbak Peggy, saya juga belum ngajar. Waktu PPL saya juga itu nggak berpatokan menggunakan strategi A, strategi B, apa model A, model B. Karena saya itu melihat dari materinya yang semua saya ajarkan dulu terlebih dahulu. Misal minggu ini materinya tentang bela diri nih. Otomatis kalau misalnya bela diri itu mesti saya menggunakan kayak demonstran gitu. Soalnya kan kita gurunya itu jelasin dulu, nyontohin, baru habis itu muridnya mengikuti. Kalau misalnya antar kita kayak materi pembelajaran lempar cakram atau apa, kalau kita salah menerapkan strategi atau ini, bahaya juga kan buat anak murid kita juga. Jadi nggak ada patokannya sih Mas Eka, menurut saya tuh strategi yang tepat atau apa tergantung situasi kondisi juga sih. Kalau menurut saya pribadi tergantung materi yang mau kita ajarkan, itu sih menurut saya. Soalnya saya juga ya ibaratnya belum pengalaman ngajar juga kan, ya hanya sebatas PLP itu yang saya alami kemarin. Soalnya kalau misalnya saya udah ngajar kan mesti kan saya bisa mendapatkan kayak pengalaman-pengalaman baru atau apa. Soalnya terbatas itu juga, PLP juga kan kemarin tuh hanya beberapa bulan saja. Ya Mas, ya benar juga. Nah itu kan kalau dari Mas Chandra ya. Kalau untuk Mbak Umi sendiri gimana Mbak? Kira-kira Mbak? Ya, kalau strategi atau pengalaman saya waktu PPL waktu itu sih, memang kita sebagai pendidik juga harus banyak mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru ya. Karena kan memang sudah dituntut juga kita sebagai pendidik atau guru untuk mengajar. Nah, jadi waktu pengalaman PPL saya waktu itu pas mata pelajaran sepak bola itu, jadi saya harus membuat ini gawang-gawang kecil dari paralon. Nah, itu kita membuat seperti permainan. Nah, jadi siswanya itu menendang ke gawang kecil yang paralon itu. Jadi nanti si paralon ini untuk anak-anak yang nendang itu bola. Jadi ya seperti itu. Nah oke, tadi kan dari masing-masing Mbak Peggy, Mas Chandra dan juga Mbak Umi kan udah berbagi pengalaman mengajar, baik cara menggunakan strategi ataupun metode pembelajaran yang dipakai. Nah saya ingin bertanya nih,
pernah nggak sih kalian pakai media pembelajaran untuk sebagai bahan ajar siswa-siswa yang kalian ajar di sekolah? Pernah nggak kira-kira? Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Oke, jadi waktu pengalaman PPL waktu itu karena sekolahnya sangat ini ya, jadi maksudnya tuh kayak infokus. Kalau laptop kan saya pribadi ada. Nah kalau infokus yang kayak gitu tuh itu terbatas Mas Eka. Jadi kalau mau menampilkan media seperti video orang yang sedang olahraga atau teknik-tekniknya itu pun waktu itu memang tidak memungkinkan ya karena keterbatasan infokus gitu. Jadinya saya sendiri yang memperagakan ke siswa, ke peserta didik teknik-tekniknya, gerakan-gerakannya itu seperti ini, seperti itu Mas Eka. Oh jadi terkendala di sarana dan prasarana sekolah ya Mbak ya? Iya Mas, iya. Jadi waktu itu memang. Oh gitu. Mm-mm. Nah kalau untuk yang lain sendiri gimana? Mbak Vegi atau Mas Chandra mungkin yang mau sharing-sharing lagi pengalaman menggunakan media pembelajaran? Kalau aku hampir sama sih. Sebenarnya sekolahnya ada, hanya pertama nih kalau kelemahannya. Kita kalau mau pakai Infokus itu harus antri sama pelajaran yang lain yang bilangnya lebih penting. Iya benar. Iya. Terus kedua, karena kemarin PPL kan, jadi udah ada guru yang sebelumnya kan. Nah, dan kadang kalau seperti itu, jadi mereka lebih ngarahin udah di lapangan aja, kasih bola aja kayak gitu. Iya. Biasanya kayak Berarti- gitu. Berarti kesannya kayak penjas itu dikesampingkan ya sama Iya. mapel yang lain. Kecuali lagi hujan, baru di kelas. Iya. Ujungnya itu kalau mau pakai media juga belum. Jadi kemarin seterusnya udah Gi ajarin ini aja cara buat skema katanya. Oh iya Pak. Berarti kendalanya sama ya kayak Mbak Umi, Sama. sarana dan prasarana juga. Iya. Nah sekarang kan ini kan kita membahas apa di abad ke-21. Nah saya ingin tanya lagi nih, di abad 21 ini bagaimana sih cara kalian sebagai pengajar dalam memilih teknologi untuk memfasilitasi belajar siswa di sekolah? Oke Mas Eka, saya mencoba menjawab tadi pertanyaan Mas Eka kan bagaimana cara kita memilih teknologi dan juga media ke dalam proses pembelajaran ya. Saya coba sedikit menjelaskan menurut pandangan saya pilihan metode pembelajaran dan juga media itu tergantung pada sikon atau situasi kondisi pada sekolah tersebut. Karena setiap sekolah kan mesti kan berbeda-beda ya Mas ya. Ada yang memungkinkan dan juga ada yang tidak memungkinkan guru itu menggunakan media ke dalam proses pembelajarannya. Nah, padahal pada era abad 21 ini kan guru itu sendiri itu kan dituntut harus jeli dan juga cermat dalam memilih dan juga memilah media yang akan digunakan ke dalam proses pembelajaran. Tidak ada lagi alasan lah bahwa guru itu tidak bisa atau mampu menggunakan media ke dalam proses pembelajarannya. Karena pemilihan media ini juga ya, menurut saya kunci dari proses pembelajaran yang digunakan oleh pendidik itu sendiri. Nah, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak menjadi masalah lah atau momok bagi guru itu untuk menggunakan media tersebut itu ke dalam proses pembelajarannya. Karena dalam era di mana inovasi dalam media elektronik, media pembelajaran itu menjadi sebab kebingungan bagi pilihan bagi praktisi pendidikan tersebut. Nah, pemilihan media dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan itu harus tercapai jika pilihan yang tepat harus juga dibuat. Media pembelajaran yang beraneka ragam jenisnya itu sendiri tentu tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran ya. Namun hanya beberapa saja. Untuk itu perlu
dilakukanlah pemilihan beberapa media tersebut. Agar pemilihan media tepat, maka perlu dipertimbangkanlah yang namanya faktor atau juga kriteria dalam memilihnya. Oke, nah tadi kan Mas Chandra sempat menyinggung masalah mempertimbangkan kriteria ya. Nah, kalau menurut Mas Chandra sendiri, pemilihan kriteria yang tepat atau yang pas dalam memilih teknologi atau media yang digunakan untuk pembelajaran itu seperti apa, Mas? Ya menurut saya Mas ya, media, bagaimana kita memilih media yang tepat ke dalam proses pembelajaran itu, yang pertama itu mungkin kesesuaian dengan tujuan pembelajaran tersebut ya Mas ya. Karena itu media itu juga perlu kita kaji tujuan pembelajarannya, apa yang ingin dicapai ke dalam suatu kegiatan pembelajarannya. Nah setelah dikaji itu kan kita bisa menganalisis media apa yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Nah terus yang kedua itu mungkin ada kesesuaian dengan materi pembelajaran. Nah kesesuaian bahan atau kajian apa yang akan diajarkan itu pada program pembelajaran tersebut. Bahan atau pokok bahasan tersebut itu sejauh mana, kita lihat sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian kan kita juga itu bisa mempertimbangkan media apa yang cocok untuk menyampaikan bahan tersebut. Nah yang ketiga itu ada kesesuaian dengan karakteristik pelajar atau siswa. Nah dalam hal ini itu media itu haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru. Mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa, namun tidak cocok untuk siswa yang lainnya. Misalkan gini nih Mas, seorang guru itu tidak akan menggunakan media berupa video atau film, walaupun media itu secara umum itu dipandang baik apabila akan diajarkan pada siswa yang memiliki gangguan pada indera penglihatannya. Demikian juga untuk media audio untuk siswa yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, dengan demikian kan pemilihan media itu harus melihat kondisi siswa secara fisik, terutama keberfungsian alat indera yang dimilikinya. Nah, yang keempat itu ada kesesuaian dengan teori. Maksudnya itu pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih itu bukan kayak fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai atau paling bagus lah. Namun itu media itu harus merupakan bagian dari integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang fungsinya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang kelima itu ada kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Nah, dalam hal ini itu kriteria didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa itu belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa tersebut. Nah, dalam hal ini terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu tipe visual, auditorial, dan juga kinestetik. Dan yang terakhir itu ada kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media itu apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif juga. Nah, contohnya lagi kan misalnya itu sekolah di sebuah desa terpencil membeli perangkat komputer untuk mata pelajaran TIK. Namun hal itu menjadi tidak berfungsi dengan baik karena ternyata di sekolah tersebut itu belum terpasang kayak aluran listrik gitu. Jadi kan kayak kurang tepat lah, kurang sesuai lah dengan situasi kondisi di desa tersebut. Nah, barusan Mas Chandra udah menyinggung masalah kriteria pemilihan teknologi ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Mbak Umi nih. Ya. Nah, kalau menurut Mbak Umi, teknologi atau media yang digunakan menurut kriteria yang Mas Chandra tadi sebutkan tuh medianya seperti apa? Yang saya maksud tuh kayak misalkan produk-produk teknologi yang digunakan atau media yang digunakan itu.
Oh, media saat ini yang digunakan untuk pendidikan lah ya Mas ya. Ya bisa dibilang gitulah ya. Ya. Produk-produknya Mbak. Produk kayak media itu contohnya tuh sekarang udah banyak ya Mas Eka. Contohnya kayak Zoom Meeting, kemudian ada Google Meet, ada juga Google Classroom. Itu dipakai untuk dunia pendidikan saat ini sih Mas. Jadi semuanya udah pakai, khususnya kayaknya di Indonesia ya, semuanya udah memakai itu, udah memakai media dukungan seperti itu. Jadi mempermudah pendidik dan peserta didik untuk melakukan proses belajar mengajar seperti itu Mas Eka. Oh gitu ya Mbak. Apalagi kondisi pandemi kayak gini ya, berarti kayak Google Meet juga sangat berguna sekali ya. Iya, sangat berguna. Kan semenjak pandemi di awal kemarin itu udah banyak webinar ya. Webinar itu menggunakan Zoom, karena Zoom itu banyak masuk sih, maksudnya tuh bisa mengundang banyak partisipan kan. Nah kalau di Google Meet kan memang dia ada kuotanya, terjangkau gitu, nggak semua orang bisa masuk ke Google Meet gitu, seperti itu Mas Eka. Oh iya. Oh gitu. Oke kalau begitu Mbak. Terima kasih Mbak Umi. Iya sama-sama. Nah saya pengen tanya lagi nih sama Mbak Umi. Nah Ya Mas. Kalau menurut pandangan Mbak Umi sendiri, untuk kelebihan sama teknologi yang sudah ada sekarang itu gimana Mbak? Untuk kelebihan sama kekurangannya menurut pandangan Mbak Umi. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangan teknologi itu banyak sih yang bisa kita tangkap ya. Salah satunya kelebihannya itu lebih efisien. Kita menggunakan teknologi, mempermudah komunikasi jarak jauh, misalnya antar teman, antar keluarga, antar sahabat, itu mempermudah. Kemudian informasi yang dibutuhkan akan semakin lebih cepat dan mudah dan diakses untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya teknologi saat ini ya, ke pendidikan itu lebih mudah sih, karena yang seperti kita tahu pandemi saat ini nih memang mengubah segalanya, memang mengubah semuanya sih. Kemudian dari kekurangan teknologi itu sendiri, kemajuan TIK, teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Kemudian banyak informasi negatif ya, seperti iklan yang kalau misalnya kita buka Google atau buka internet gitu kan, banyak iklan-iklan yang mohon maaf vulgar ya Mas. Iya, kayak hoak gitu, kayak banyak banget ya Mbak ya. Iya, jadi itu kekurangan dan kelemahannya sih kalau misalnya kita buka teknologi gitu. Kemudian maraknya penipuan via online sekarang kan udah makin banyak ya, kayak SMS gitu kan, penipuan. Bener Mbak. Bahkan melalui telepon juga ada kan, jadi kayak halo saya dari bank ini gitu kan, mau mencarikan dana segini gitu. Itu memang meresahkan warga sekali gitu Mas Eka. Oke Mbak. Jadi kita harus tepat-tepat memilih ini ya. Iya, ya, apalagi ini banyak anak-anak yang ini kan, jadi takutnya mereka menyalahgunakan gitu. Ya, apalagi kalau anak-anak sekarang tuh lebih berkutat dengan gadgetnya ya daripada kegiatan yang positif lainnya. Iya Mas, bener banget itu Mas, kayak apalagi kayak adik saya itu, ibaratnya baru umur berapa disuruh belajar itu susah pol, giliran suruh main ini aja. Lumayan dia masih cepat gitu ya. Kan? Ya itu salah satu mungkin ya kekurangan juga kan. Ya kita nggak bisa nyalahin keadaan juga ya Mas ya. Iya. Karena emang serba sulit juga kan sekarang ini.
Nah, ini kan saya masuk ke pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Tadi kan Mbak Umi Ya. juga sempat di pertanyaan sebelumnya kan sempat menyinggung produk-produk teknologi atau media nih kayak Zoom, Google Meet dan sebagainya itu. Nah, Iya. kalau menurut Mbak Umi dari berbagai produk tersebut kan pastinya ada beberapa keuntungan juga dan kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, bisa dijelaskan Mbak dari keuntungan atau kekurangan dari masing-masing kayak Zoom, Google Meet dan sebagainya itu produk-produk teknologi itu? Iya. Jadi kalau untuk produk seperti itu memang juga ada kelebihan dan kekurangannya sih. Jadi salah satunya kayak Zoom gitu kan. Untuk pendidikan dari SD mungkin SD sampai SMA itu mereka menggunakannya Google Meet dan Google Classroom. Karena kebetulan ada sepupu saya juga, mereka juga menggunakan Google Meet agar lebih mudah gitu kan. Kalau Google Meet ini kelebihannya mudah diakses sih Mas, free juga downloadnya, kemudian bisa diakses ke semua smartphone atau handphone gitu, dan bisa lebih lama. Maksudnya tuh misalnya dia mata pelajaran olahraga misalnya kan, nah itu tuh mata pelajaran olahraga misalnya 2 jam, nah itu bisa 2 jam tuh 2 jam full gitu, nggak putus gitu. Nah kalau beda dengan Zoom, kalau Zoom ini kan kalau misalnya dia nggak premium, dia bakal bertahan sekitar 40 sampai 45 menit. Ya, jadi ada kekurangannya juga sih. Juga kelebihannya di Zoom ini downloadnya juga mudah, free, gratis gitu. Kalau YouTube itu untuk pembelajaran kalau misalnya ada salah satu guru misalnya nanti kalian cari di YouTube ya pembelajaran gini atau mau cari materi tentang teknik servis atau menendang ya kayak gitu, itu bisa diakses juga. Lebih ke cari tutorialnya gitu ya kalau di YouTube ya. Iya, kan sekarang kebanyakan guru seperti itu kan, mohon maaf. Jadi ya nanti kalian cari di YouTube ya gimana ya yang kayak gitu tutorial gini atau tutorial masak juga udah ada sekarang kan. Oke, terima kasih Mbak Umi yang sudah menjelaskan sedikit. Iya Mas. Ini langsung menutup apa gimana nih? Wah, berat ya pembahasan kita malam ini. Berat. Tapi menarik sih Mas. Tapi seru juga sih. Jadi dari kita juga belajar dari kan, masih belajar. Masih belajar juga ya. Jadi kita bisa tahu nih bagaimana menjadi seorang pendidik yang bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan di abad ke-21. Iya, meskipun kita juga belum ngajar sepenuhnya ibaratnya Mas ya. Iya. Belum terjun langsung secara langsung lah prakteknya di lapangan seperti apa. Setidaknya kita sudah mengerti lah kayak bertukar pikiran. Kita bisa nanti pemilihan strategi yang tepat itu gimana, terus penggunaan teknologi dan sesuai itu gimana. Jadi nanti kita bisa memfasilitasi pengalaman belajar peserta didik itu biar berkesan dan menyenangkan gitu loh. Iya. Oke. Nah, dan akhirnya kita sudah berada di penghujung podcast Penjas pada Jumat malam yang sangat panjang ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dalam podcast ini. Ya. Makasih juga Mas Eka. Oke, semoga kita senantiasa sehat ya Mas, Mbak semua. Amin. Sehat terus Mas. Amin. Jangan lupa tetap jaga prokes dimanapun kita berada. Iya. Ini rencana Mbak Umi sama Mbak Umi mau ke Jogja kapan nih rencana? Nah itu dia, kemarin kan rencana habis Lebaran Idul Fitri kemarin kan, terus ngelihat kasus pandemi ini makin naik kan, jadi akhirnya nggak jadi. Oh iya. Mbak Peggy ini sekarang posisi di mana? Di Kalimantan juga atau udah di Jogja? Jogja. Oh udah Jogja.
Bisa lah ngopi-ngopi Mas Eka besok. Siap, selalu siap sedia kalau aku. Mas Chandra ini masih di Lampung atau udah di Jogja? Saya sekarang masih di Lampung sih Mbak, rencana awal bulan besok lah. Oh iya. Nah, besok kita rencanakan aja kalau mau ngopi-ngopi bareng. Oke siap, aman. Selagi ada Mas Eka aman pokoknya. Oke, mau langsung diakhiri apa gimana nih? Akhirnya apa? Kita akhiri podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. 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 Oke, Terima terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Selamat Sama-sama. mendengarkan.